Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dan Yun seperti hantu datang ke arah Ruyan Chen. Tukang yang rendahan, kamu berhasil membuatku marah. Tubuh suci jiwa darah. Setelah Ruyan Chen meminum, tubuhnya berwarna merah darah yang cerah. Dalam sekejap seluruh tubuh Ruyan Chen seperti matahari yang dipenuhi dengan darah. Lihat semuanya, Tuan Muda mulai serius. Ya, setahun yang lalu Tuan Muda mengalahkan kakak senior Ouyang dalam satu gerakan dengan mengandalkan tubuh suci jiwa darah dan buku rahasia jiwa darah sehingga masuk 10 besar daftar abadi. Ya, tapi karena Tan Yun bisa memaksa Tuan Muda untuk menampilkan tubuh suci jiwa darah, sepertinya Tan Yun memang agak kuat. Tidak peduli seberapa hebat Tan Yun itu, dia tidak akan dapat menahan pukulan Tuan Muda. Para murid dari Sekte Abadi di puncak berteriak. Murid Istana Jiwa Ilahi dengan sikap menonton pertunjukan yang bagus, menunggu Tan Yun dibantai. Di sisi lain, para murid Sekte Suci Huang Fu Shenzong mengesampingkan ketakutan mereka sebelumnya karena Toba Zhang Tian dan diam-diam berdoa agar Tan Yun tidak mati. Mata Zhong Wuxiao khawatir, tinjunya mengepal, kukunya menembus telapak tangannya. Gong Sun Roxy di sampingnya, matanya yang indah dipenuhi dengan warna kecemasan yang mendalam. Roxy tidak tahu mengapa dia begitu khawatir tentang Tan Yun saat ini. Roxy tidak khawatir mengenai kompetisi 4 keterampilan dan kualifikasi untuk memasuki tanah abadi di masa depan. Tapi dia memikirkan Tan Yun jika ada kecelakaan, hatinya akan terasa sakit. Ketika semua orang berpikir, jubah lengan kanan Ruyan Chen meledak dan seluruh lengan kanannya telah berubah menjadi kristal berwarna darah. Pergilah ke neraka. Ruyan Chen penuh dengan darah dan rambut acak-acakan, pipinya yang tampan bengkok seperti hantu, dan lengan kanannya berubah menjadi cambuk, membawa pelangi darah ke arah Tan Yun yang bergegas lari, memurnikan tubuh dengan darah dan menelan benda dengan jiwa. Tampaknya jiwa orang ini sangat kuat. Ekspresi Tan Yun sedikit serius, dan setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, tubuh Tan Yun berputar di udara dan kaki kanannya siap menendang. Dengan embusan angin, Tan Yun menyerang kepala Ruyan Chen seperti kilat. Pada saat ini, seluruh tubuh Ruyan Chen persis sama dengan lengan kanannya, berubah menjadi kristal seperti harta karun darah. Dia telah sepenuhnya menyelesaikan evolusi tubuh suci jiwa darah. Kemarilah, rasakan kekuatanku. Ruyan Chen bersiul untuk waktu yang lama, dan Ruyan Chen mengepalkan tangan kanannya dan mengenai kaki kanan Tan Yun yang ditarik ke bawah. Rasakan ini, kata Tan Yun yang dipenuhi dengan semangat juang yang tinggi. Suara keras membuat orang terkejut, tetapi mereka melihat bahwa Tan Yun dipukul oleh Ruyan Chen. Lihatlah, tubuh anakku seperti tubuhku yang sangat kuat. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba tawa tak berujung Ruyan Wuji berhenti, dan senyumnya mengeras di wajah tuanya. Matanya menjadi panik. Chen Di hadapan Ruyan Wuji, Ruyan Chen memukul Tan Yun terbang. Tubuhnya mundur lagi dan lagi, dan jejak retakan terlihat muncul di tangan kanan Ruyan Chen. Ayah, anakmu baik-baik saja. Sebelum suara Ruyan Chen selesai, suara acuh tak acuh terdengar dari puncak. Benarkah kalau begitu? Lihatlah apakah ada yang salah kali ini denganmu. Tiba-tiba Tan Yun yang masih berjarak 100 meter sudah muncul di sisi kanan Ruyan Chen, meninju 3 pukulan satu demi satu dan meledak ke arah lengan kanan Ruyan Chen. Langkah ajaib berkabut. Ruyan Chen dan Toba Zhang Tian juga berlatih langkah yang sama, tetapi kecepatan yang Ruyan Chen lakukan 2 kali lebih cepat dari Toba Zhang Tian. Namun sayang, kecepatan 2 kali lipatnya masih sedikit kalah dengan kecepatan Tan Yun dengan langkah Dewa Hongmengnya. Setelah Ruyan Chen menghindar 3 kali berturut-turut, dia tidak bisa mengelak. Tan Yun melepaskan pukulan keempatnya. Pukulan itu tidak bisa dihindari dan akhirnya mengenai Ruyan Chen.
Aku telah berlatih tubuh suci jiwa dara. Aku tidak percaya kamu lebih kuat dari tubuh fisikku. Ruyan Chen benar-benar gila. Dengan kekuatan spiritual seperti ular piton melingkar di lengan kanannya. Tinju kanannya mengarah ke Tan Yun. Tinju kanan Tan Yun mengenai tinju Ruyan Chen dengan keras. Suara retakan terdengar dengan keras. Retakan tulang yang jelas bercampur dengan ratapan. Di mata semua orang yang terkejut, tinju kanan berdarah Ruyan Chen pecah berkeping-keping dan tubuhnya jatuh 30 kaki jauhnya seperti meriam. Ruyan Chen jatuh ke tanah. Tan Yun, kakak Tan, di mata sedih Zhong Wuxiao. Tinju kanan Tan Yun dipenuhi dengan darah. Tulangnya terlihat dan Zhong Wuxiao gemetar tidak dapat menahan tubuhnya lalu jatuh ke tanah. Tan Yun tampak baik-baik saja. Kaki kanannya menginjak tanah. Tan Yun melesat seperti tembakan panah yang tajam menuju ke arah Ruyan Chen yang terbaring di tanah 50 meter jauhnya. Chen Er cepatlah bangun ketika Ruyan Wuji berteriak. Napas berdarah Ruyan Chen terpancar dari tanah yang tersembunyi, menutupi puncak yang besar. Tukang rendahan, kamu menghancurkan tanganku. Tuan muda ini akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping. Ditemani oleh suara yang luar biasa, seberkas cahaya merah naik dari tanah ke langit dan berubah menjadi Ruyan Chen dengan pedang terbang di kehampaan. Tangan kanan Ruyan Chen telah menghilang. Sepasang mata marah darah menatap Tan Yun yang bergegas ke arahnya, dan Ruyan Chen tampak terdiam. Teknik rahasia jiwa darah, telapak tangan hantu berdarah. Telapak tangan kiri Ruyan Chen perlahan berputar dari kehampaan dan tiba-tiba mendorong ke arah Tan Yun di puncak. Angin kencang mengamuk di seluruh puncak dan embusan angin menderu di langit. Tiba-tiba jejak telapak tangan berdarah 10 kaki muncul di depannya dan menampar Tan Yun dengan keras. Segera setelah itu tamparan kedua sampai ke 9, satu demi satu menuju ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama Tan Yun terkunci dengan kuat. Sekarang Ruyan Chen telah menggunakan jiwa janin binatang, meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat dan berevolusi menjadi tubuh suci jiwa darah. Kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, di bawah jiwa janin binatang dan tubuh suci jiwa darah, kekuatan setiap telapak tangan darah yang Ruyan Chen gunakan telah mencapai 90 kali lipat kekuatannya. Tan Yun tampak tegas dan meraung seperti binatang buas. Tan Yun menghadapi 9 telapak tangan yang tidak bisa dihindari. Tiba-tiba lapisan tebal kekuatan spiritual emas muncul di tubuhnya, seperti baju besi emas yang menempel di tubuhnya, naik ke langit dengan tubuh kuat yang sebanding dengan senjata roh terbaik, menuju telapak tangan darah dan dengan berani menabraknya. Melihat pemandangan ini, tidak hanya para murid di puncak yang terkejut, tetapi juga Sugeyu, Ruyan Wuji, Tang Tai Xuanzong dan para tetua dan kepala dari 3 sekte kuno. Kamu seperti belalang sembah yang sedang berhadapan dengan pohon besar. Ruyan Chen memandang Tan Yun. Dia sombong bahwa Tan Yun akan dihancurkan sampai mati. Namun adegan yang terjadi selanjutnya membuatnya ketakutan. Kemarilah, aku menunggumu. Tan Yun dengan keras mengalahkan telapak tangan hantu darah pertama dengan tubuh yang kuat, dan baju besi kekuatan spiritualnya di sekujur tubuhnya sedikit memudar. Boom, suara ledakan terdengar dengan keras. Tan Yun melonjak ke langit tanpa henti dengan sangat cepat, dan ruang bergetar seperti gelombang menyebar di sekelilingnya, menghancurkan telapak tangan hantu berdarah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam satu demi satu. Pada saat ini, baju besi spiritual di tubuh Tan Yun tiba-tiba menghilang. Tetapi pada saat ini, telapak tangan iblis darah ketujuh yang mengandung 90 kali kekuatan Ruyan Chen menghantam Tan Yun dengan keras. Tan Yun terkejut, pakaiannya pecah berkeping-keping dan semburan darah keluar dari mulut Tan Yun. Suara sedih singa naga emas terdengar di telinga Tan Yun. Dan ketika Tan Yun dengan berani menghantam telapak tangan hantu darah ke-8, dia meraung. Singa besar, masuklah ke dalam tas binatang roh. Jangan khawatir tentang diriku. Hari ini aku ingin menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Saat singa naga emas masuk ke dalam kantong binatang buas, telapak tangan hantu darah ke-8 tiba-tiba mengenai Tan Yun. 3 teguk darah keluar dari mulut Tan Yun. Tan Yun merasa bahwa organ dalamnya tampak bergeser, dan segumpal darah keluar dari telinga dan hidungnya. Segera pipi dan bahkan kulit seluruh tubuh Tan Yun langsung terlihat retakan.
Dalam suara keras, telapak tangan hantu darah ke-8 menghilang di udara. Dan Tanyun yang terluka, tubuhnya berhenti dalam kehampaan. Tiba-tiba tangannya terdorong ke depan, dan bola energi spiritual menyala seperti putaran roda emas, bertuburukan dengan telapak tangan hantu darah ke-9. Bola cahaya spiritual baru saja bertuburukan dengan telapak tangan hantu darah, menyebabkan ledakan yang keras dan ledakan bilah angin kekuatan spiritual membanjiri langit, meninggalkan retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Telapak tangan hantu darah ke-9 mulai memudar, tetapi masih menyerang ke arah Tanyun dengan keras. Untuk menghindari kerusakan parah pada lengannya, Tanyun berteriak, membawa tangannya di punggungnya, dan bergegas menabrak telapak tangan hantu berdarah ke-9. Segera kulit di dahi, wajah, dan bahkan seluruh tubuh Tanyun menjadi retak, dan darah berserakan di kulitnya. Luka pada tubuh Tanyun cukup serius. Tubuh Tanyun penuh dengan darah dan bergegas menerobos belenggu telapak tangan hantu darah ke-9. Ketika telapak tangan hantu darah menghilang, Ruyan Chen yang menginjak pedang terbang di kehampaan memucat sedikit dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Jelas Tanyun mengalahkan 9 telapak tangan hantu darah, menyebabkan Ruyan Chen menderita serangan balasan. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, melesat 100 kaki secara cepat di udara, menjulurkan telapak tangan kanannya yang berdarah dan meraih leher Ruyan Chen. Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak akan bisa membunuhku. Ruyan Chen yang telah kehilangan tangan kanannya memiliki tatapan yang tajam. Dengan tangan kirinya berbalik, pedang terbang harta karun tingkat terendah keluar dari tangan Ruyan Chen dan menusuk ke arah tangan kanan Tanyun. Api Hongmeng, Tanyun sudah bisa membakar harta karun tingkat tinggi menjadi abu dengan api Hongmengnya. Jadi Tanyun tidak khawatir apapun. Cakar kanan Tanyun bertemu dengan ujung pedang yang tajam. Saat pedang menembus telapak tangan kanan Tanyun, pedang itu menghilang. Tanyun segera mencabut api Hongmeng sebelum semua orang menyadarinya, dan cakar kanannya mendorong ke arah pedang terbang. Pedang terbang itu hancur seperti keramik. Seperti yang kita semua tahu, ada pola pedang misterius di setiap pedang terbang yang memungkinkan pedang terbang mengerahkan kekuatannya pada peringkat yang berbeda tergantung dari kualitasnya. Pada saat ini, Tanyun menghancurkan ujung pedang terbang dengan api Hongmeng, menyebabkan pedang terbang berubah menjadi besi tua. Oleh karena itu, Tanyun dapat dengan mudah menghancurkan dengan telapak tangannya. Api Hongmeng adalah salah satu teknik pembunuh Tanyun yang paling kuat. Ketika Tanyun menggunakannya, dia dengan sengaja mengeluarkan api itu sedikit. Oleh karena itu, di mata semua orang, Tanyunlah yang telah menghancurkan pedang terbang kelas rendah Ruyan Chen dengan tangan kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang terbangku adalah harta karun tingkat rendah. Ruyan Chen menjadi panik dan Tanyun memandang Ruyan Chen dengan menggunakan mata ilahi Hongmeng. Ruyan Chen memandang Tanyun tanpa terpengaruh. Jelas dia telah mengembangkan teknik peningkatan jiwa tertentu yang membuat jiwanya sekuat Tanyun. Ruyan Chen meraung dan segera mundur. Sekarang Ruyan Chen kehilangan tangan kanannya. Ruyan Chen terluka sangat parah saat ini dan kecepatan terbangnya menjadi lebih lambat. Sayang sekali sudah terlambat. Tanyun tampak acuh tak acuh dan dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng, berkedip satu demi satu dari kehampaan. Tangan kanannya tiba-tiba meraih lengan kiri Ruyan Chen. Tidak, dalam teriakan Ruyan Chen, Tanyun mencekik leher Ruyan Chen dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mematahkan lengan kiri Ruyan Chen. Seluruh lengan kiri Ruyan Chen berdarah seperti permata dirobek secara paksa. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan lengan kiri milik Ruyan Chen yang patah jatuh seperti pelangi di depan Ruyan Wuji. Tanyun, kamu jahat. Lepaskan tuan muda kita. Lepaskan tuan muda kita. Murid-murid sekte abadi menggeram kaget dan marah. Tanyun, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan sakiti anakku. Tubuh tua Ruyan Wuji menjadi gemetar, naik ke langit dan terbang menuju Tanyun. Di puncak, Dante Xuangsong menghilang dari udara tipis dan berdiri di depan Tanyun, menjaga Tanyun di belakangnya dan berteriak dengan marah. Tanyun dan Ruyan Chen, ini adalah pertempuran yang menentukan. Ruyan Wuji, apakah kamu di depan semua orang ingin menyerang Tanyun? Pada saat ini, cincin Keangkun Tanyun melintas dan pedang terbang muncul dari udara tipis dari bawah kakinya. Tanyun berdiri di atas pedang terbang dengan kakinya yang terluka. Tanyun masih
mencekik leher Ruyan Chen dengan tangan kirinya, mengangkatnya ke udara. "Ayah, tolong bantu aku," kata Ruyan Chen dengan pelan. Ruyan Chen menatap Ruyan Wuji yang dipenuhi dengan keputusasaan yang tak berdaya. Pada saat ini dia menyadari bahwa sebagai tuan muda dari Sekte Abadi, kematiannya begitu dekat dengannya. "Chen jangan khawatir, ayah akan menyelamatkanmu." Ruyan Wuji menangis menatap Dantai Xuanzong dengan cemas berkata, "Kepala Sekte Dantai, kepala sekte ini menjanjikan padamu bahwa kompetisi 4 keterampilan akan berlanjut seperti biasa besok. Biarkanlah Tan Yun melepaskan anak saya. Tolong kepala sekte ini benar-benar berjanji. Kepala sekte Dantai, tolonglah." Ruyan Wuji benar-benar takut kehilangan putranya. Pada saat ini Ruyan Wuji sangat menyesal. Jika dirinya mengetahui kekuatan Tan Yun, dia tidak akan membiarkan putranya mengambil tindakan terhadap Tan Yun. Pada saat yang sama, Ruyan Wuji masih tidak bisa menerima kejadian ini. Bagaimana mungkin Tan Yun, seorang tukang di alam jiwa janin tingkat ke-9, mengalahkan putra tercintanya? Putranya adalah orang kuat peringkat ke-10 dalam daftar abadi. Kepala Sekte Ruyan, kompetisi 4 keterampilan berlangsung seperti biasanya. Tetapi bagaimana dengan masa depan? Tanya Dantai Xuanzong dengan dingin. Ruyan Wuji mengangkat alisnya, bibirnya bergerak diam-diam, dan segera sebuah suara menembus telinga Dantai Xuanzong. Nada suaranya terdengar malu. "Kepala Sekte Dantai, saya bersumpah bahwa meskipun saya adalah kepala sekte, saya tidak dapat memutuskan hal itu. Karena yang memutuskan hal itu adalah orang-orang di atas yang memiliki identitas yang sangat luar biasa. Tapi saya memberitahu Anda, jika putra saya meninggal hari ini, Anda dan semua orang Wang Fu Shenzong tidak akan kembali hidup-hidup." Mendengar ini Dantai Xuanzong terdiam. Pada saat ini Tan Yun berbicara, "Kepala sekte, lindungi saya. Murid akan berbicara baik dengan kepala sekte Ruyan." "Baiklah," Dantai Xuanzong berkata, dan sebuah suara muncul di benak Tan Yun. "Tan Yun, ingatlah untuk tidak membunuh Ruyan Chen. Jika tidak, kita akan dikepung hari ini. Sekte Abadi tidak ingin kita memasuki tanah abadi. Itu merupakan tujuan orang-orang Sekte Abadi." Setelah mendengarkan, Tan Yun mengerutkan kening dan mengangguk, menunjukkan bahwa dia paham akan situasinya. "Tan Yun, apa yang kamu inginkan?" tanya Ruyan Wuji dengan marah. Gimana teman-teman episode kali ini? Semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.